Assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Jumpa lagi di Berita 5 edisi Kamis 12 Juni 2014 yang menyajikan informasi menarik seputar Kota Pati dan sekitarnya. Bersama saya Eka Mayangsari, inilah Berita 5 selengkapnya. Informasi pertama datang dari Bupati Pati Haryanto. Kamis siang melantik 108 pejabat struktural eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haryanto menuturkan dalam pelantikan ini untuk mengisi sejumlah jabatan kosong selain juga melakukan penyegaran. Untuk pertama kalinya di tahun 2014, Bupati Pati Haryanto melakukan pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Menurutnya, karena untuk melantik pejabat eselon 2, pihaknya harus menunggu surat persetujuan dari gubernur. Selain itu, imbuhnya, pelantikan idealnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Meski pelantikan ini adalah sebuah kebutuhan organisasi, namun pihaknya tetap mengedepankan dan mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan kinerja mereka selama ini. Bupati berharap agar jajarannya tidak terjebak dalam sebuah situasi yang hanya bersifat rutinitas, yang secara psikologis akan berpengaruh kurang baik terhadap suasana dan kepuasan kerja. Dalam kesempatan tersebut, Bupati melantik sebanyak 108 orang pejabat, yang terdiri dari 4 orang pejabat eselon 2, 41 orang pejabat eselon 3, dan 63 orang pejabat eselon 4. Dengan jumlah pejabat baru yang relatif besar ini, Haryanto berharap agar semuanya dapat segera beradaptasi dengan jabatan dan tupoksi yang baru diemban agar pelantikan ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan kinerja organisasi. Bupati Pati Haryanto mengingatkan agar para pejabat yang dilantik terus meningkatkan loyalitas dan kualitas pelayanannya pada masyarakat. Ia pun meminta agar para pejabat dapat menunaikan amanah dengan baik sesuai dengan ketentuan normatif perundang-undangan maupun norma-norma agama agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pekerjaan Umum setempat memberikan tenggang waktu 10 hari kepada kepala desa yang belum mengirimkan proposal pengajuan dana stimulan sebesar 50 juta, yaitu dana untuk membangun sarana dan prasarana desa. Semua kegiatan dan aktivitas kami dari amal soleh. Sejak bulan Oktober tahun lalu, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pati meminta kepada kepala desa untuk segera menyelesaikan proposal sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan stimulan untuk sarana dan prasarana desa di tahun anggaran 2014. Akhirnya, sebanyak 199 kepala desa menerima bantuan Kamis pagi. Kembali dikumpulkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapat pengarahan dari Bupati Pati Haryanto di Aula DPU setempat. Menurut Suharyono, pengumpulan para kades ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mereka terkait mekanisme pencairan dana bantuan Sarpras yang akan diterima dalam waktu dekat. Mengingat pencairan dana stimulan akan dilakukan serentak pada seluruh penerima bantuan, maka pihaknya mengharapkan para kades untuk segera menyelesaikan proposal berisi rencana penggunaan dana bantuan untuk desa mereka. Mekanisme pencairan bantuan ke rekening desa akan melalui beberapa tahap. Pertama, pengambilan dana di bank yang telah ditunjuk harus dilengkapi surat rekomendasi dari DPU dengan pencairan 75% dari nilai bantuan. Kedua, desa merealisasikan bantuan sesuai yang ada di proposal, sekaligus mempertanggungjawabkan hasil pembangunan dalam bentuk laporan. Terakhir, baru sisa dana senilai 25% akan diberikan pada desa untuk penuntasan pembangunan Sarpras. Bupati Haryanto dalam pengarahannya mengatakan mekanisme untuk menerima bantuan harus ditempuh tiap kades sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan pengajuan proposal tepat waktu merupakan upaya agar ke depan tidak menghambat realisasi pembangunan di desa. Ia menegaskan bila sampai tenggat waktu yang sudah ditentukan masih ada desa yang tidak mengirimkan proposal, maka terpaksa bantuan tersebut ditunda pencairannya. Untuk ke depan, Bupati akan melakukan pengecekan hasil dari pembangunan desa untuk meninjau apakah bantuan yang diberikan sudah tepat manfaat bagi desa. Hal tersebut sebagai bentuk evaluasi dari program Bupati untuk membangun desa. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan.
Pemirsa jangan kemana-mana karena masih banyak informasi menarik lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini.